Oke, penetapan kawasan aglomerasi industri dapat didasarkan pada faktor terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Nah, di sini aglomerasi adalah sebagai pemusatan. Kan kalau untuk pembangunan sebuah industri itu biasanya ada dua, yakni ada dari faktor produksinya, ada dari pasar. Jadi ketika dia mendekati sama faktor produksi, dia akan bisa membangun sebuah industri, atau mungkin sebuah industri itu mendekati dengan pasar, atau mungkin keduanya. Jadi penetapan kawasan aglomerasi industri atau pemusatan industri dapat didasarkan pada faktor terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Ini adalah benar. Kemudian sebab adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri. Jadi ketika ada keterbatasan, atau mungkin sebenarnya kita bisa nih membangun industri di daerah X misal, soalnya di daerah Y ini dekat dengan faktor produksinya. Kita bisa mendekati pasar atau mungkin menjauhi pasar, asalkan kita mendekati faktor produksinya. Untuk pasarnya bisalah kita belakangan. Nah, tapi ada beberapa hal yang membuat lokasi industri itu yang jadinya yang semula ideal namun mengalami keterbatasan. Contoh keterbatasan mungkin bisa dari perizinan, baik perizinan di lokasi industri ataupun dari lahannya. Apakah dia termasuk di lahan yang cocok untuk dijadikan industri, atau mungkin apakah dia bertentangan atau masih ada konflik di lahan itu. Jadi contoh keterbatasannya itu misalkan ada dua jenis ini yang membuat lokasi industri yang semula ideal itu kita harus banting setir, kita harus memikirkan di mana enaknya kita melakukan atau membangun sebuah industri. Nah, jadi adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri. Ketika kita tidak bisa membangun industri di tempat yang ideal, kita akan membangun industri di tempat lain, di mana tempat itu yang nantinya bisa menjadi pusat industri. Kita tahu saja ketika ada satu industri yang dia itu bisa dikatakan berhasil, maka akan diikuti oleh industri-industri serupa atau mungkin industri-industri yang berhubungan dengan industri awal. Jadi dia akan terbentuk pemusatan industri. Contohnya itu adalah di bidang konveksi. Konveksi itu tidak harus selalu dekat dengan faktor produksi, atau mungkin tidak harus selalu dekat dengan pasar. Jadi ketika ada sebuah wilayah yang memungkinkan untuk dijadikan pabrik konveksi, maka dibangunlah di situ. Jadi ini adalah benar. Namun apakah berhubungan? Ini tidak berhubungan karena yang di sini adalah fokusnya dari faktor produksi, kemudian yang di B adalah jalur lain atau mungkin banting setirnya, atau mungkin dari fokusnya bukan hanya di faktor produksi, fokusnya tidak di faktor produksi saja, tapi dia lebih ke keterbatasan pembangunan sebuah lokasi industri. Jadi ini jawabannya adalah B.